gitu. Karena aku udah lulus S1 Hubungan Internasional, why not S2 perfilman gitu. Meskipun beda jurusan tapi jadi aku ada ilmunya lebih banyak gitu. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan alumni Petra, namanya Gilbert, dan sekarang lagi magang di Paragon Pictures juga, dan kita mau coba tanya-tanya dia nih. Tapi sebelumnya aku mau kamu untuk memperkenalkan diri dulu dan latar belakang kamu, Gil, silahkan. Oke, halo semua, aku Gilbert Jeremy Carle, bisa dipanggil Gilbert. Usia aku 23 tahun dan di sini saya sebagai anggota magang di Paragon Pictures. Dan latar belakang saya adalah S1 saya kuliah di Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional. Tapi S2 saya langsung ganti jurusan ke Universitas Kristen Petra di Surabaya, di scriptwriting, copywriting S2. Oke, nah ini yang menarik nih dari kamu, Gil. Kamu S1-nya Hubungan Internasional, tapi terus pindah tiba-tiba ngambil scriptwriting sama copywriting. Boleh tahu nggak alasannya apa? Karena mungkin S1-nya aku memang tidak diizinkan oleh orang tua aku untuk mengambil jurusan yang sesuai passion aku, yaitu perfilman atau animasi. Dan mungkin karena emang aku juga menghindari matematika, jadi aku cari jurusan yang tidak mengharuskan ada matematika yang banyak. Jadi aku menemukan Hubungan Internasional dan memang sejujurnya aku enjoy, tapi emang passion aku itu tetap ke perfilman dan animasi juga. Jadi emang aku ada rasa tahan-tahan juga selama S1, kayak rindu untuk menulis sesuatu untuk yang bisa dijadiin karya aku sendiri gitu. Jadi gimana rasanya menahan-nahan itu semua selama bertahun-tahun? Ya sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Sebenarnya aku fine-fine aja menahan itu, cuman memang ada diri aku yang pengen bukan nulis akademik doang, karena di HI itu kita banyaknya debat, public speaking, dan nulis akademis dan banyak riset gitu, tapi itu bukan kayak yang creative writing seperti S2 sekarang gitu. Jadi selama 3,5 tahun itu aku cuma nulis akademis aja, dan itu sebenarnya lama-lama juga agak membosankan sebenarnya. Benar. Aku penasaran sih, karena kan kamu ngambilnya nih nulis skrip gitu. Kenapa harus nulis skrip? Kenapa nggak kamu coba untuk belajar yang kayak menyutradarai atau kayak ngeproduserin gitu? Kenapa spesifik nih harus skrip gitu? Kalau dari segi universitas, karena memang di Indonesia belum ada yang S2 yang script writing doang, dan juga perfilman. Karena kebanyakan perfilman itu di S1. Dan aku ini nggak mau ngulang S1 lagi untuk perfilman doang gitu. Karena aku udah lulus S1 Hubungan Internasional, why not S2 perfilman gitu. Meskipun beda jurusan, tapi jadi aku ada ilmunya lebih banyak gitu. Oh, berarti ini merupakan salah satu alasan kamu memilih jurusan scriptwriting dan copywriting di Petra, benar nggak? Betul. Oke, aku boleh tahu nggak selama di Petra nih, apa mata kuliah favorit kamu dan apakah itu kepake selama kamu magang di Paragon? Dan yang terakhir aku juga pengen tahu dosen favorit kamu siapa sih selama di Petra? Coba Gil, sharing-sharing ke kita. Oke, jadi sebenarnya ada 2 mata kuliah favorit aku. Satu itu Writing for Series, yaitu dosennya Kak Valisa Putri atau Kak Uti. Jadi di Writing for Series ini kita diajarkan untuk bekerja sama sebagai tim atau writers room untuk membuat satu series, dan kita ini di-assign untuk menulis satu orang itu satu episode. Kebetulan aku ada 5 orang kemarin, jadi kita satu orang satu episode, dan aku episode pertama. Dan aku rasa pengalaman menulis series itu memang berbeda dengan film. Karena di film kan kita biasa orang penulis satu doang atau 1-2 orang. Tapi kalau di series ini sebenarnya kayak film tapi dipotong-potong gitu. Tapi penulisnya jadi banyak. Karena kalau misalnya kita satu orang menulis series itu kan overwhelming gitu. Dan aku rasa Writing for Series ini mengajarkan kita untuk teamwork,
komunikasi, dan kita harus mensinkronkan 5 orang ini dalam satu visi misi di show kita ini. Karena 5 orang pasti punya 5 pendapat yang berbeda dan visi yang berbeda untuk series kita. Itu untuk series. Dan untuk yang kedua adalah character and story development yang diajar oleh Kak Ian. Jadi kalau tadi series, ini film panjang. Jadi Kak Ian ini mengajar semua tentang struktur, tentang dinamika karakter, tentang konflik. Itu dia semua mengajarkannya dengan sangat baik gitu. Dan proyek akhirnya memang kita harus membuat film panjang. Dan dia itu tipenya hands on. Jadi kita mempresentasikan skrip kita table reading bersama, dan kita langsung dikasih feedback gitu. Jadi kita dikasih feedback yang berguna sesuai dengan standar perfilman gitu. Nah, sekarang kan kamu lagi magang nih, gitu. Boleh tahu nggak kayak first impressionnya magang nih gimana di Paragon Pictures? Apa yang mungkin kamu kan pasti punya ekspektasi ya waktu datang ke sini, terus tiba-tiba realitanya seperti apa gitu? Apakah itu masih sesuai dengan ekspektasi kamu atau enggak? Oke. Mungkin sebelum aku ikut magang ini memang ada ekspektasi yang membuat aku agak takut masuk ke industri perfilman, karena memang kita backgroundnya macam-macam. Cuman karena aku emang dari background yang bukan perfilman sama sekali, jadi aku rasa aku kayak newbie gitu, kayak orang baru masuk gitu. Tapi pas aku masuk, aku rasa kayak menyenangkan juga bisa menulis film bersama teman-teman, bisa ikut pitching idea, kita bisa saling menyampaikan pendapat, dan bagaimana kita bisa mengembangkan cerita. Aku rasa kayak ekspektasi awal-awal kayak bekerja di PH itu kaku itu tidak sepenuhnya benar gitu, karena ternyata itu seru juga kerja di PH. Berarti seru, terus udah gitu juga bisa kerja bareng, kolaborasi sama banyak teman-teman ya, apalagi kan juga banyak mahasiswa Petra juga yang ikut kan sebenarnya di program magang ini gitu. Betul. Nah ini aku dengar-dengar juga, nggak sih aku tahu kalau kamu kan sebenarnya ikut juga terlibat dalam interns di Kuasa Gelap 2 nih. Boleh ceritain nggak kamu ngapain aja sebagai interns, terus pengalamannya seperti apa sih gitu? Oke, jadi sebenarnya aku masuk Kuasa Gelap itu beberapa bulan sebelum syuting, jadi memang sudah ada di tahap terakhir penyelesaian skrip, tapi aku emang udah sempat ada kesempatan untuk bagian development naskahnya. Jadi seru sih, karena aku belum pernah menulis horor, dan aku nggak pernah kepikiran untuk menulis horor pun. Tapi di Paragon Pictures kasih aku kesempatan untuk membantu di project Kuasa Gelap 2 ini, dan ya di situ aku banyak dikasih tugas untuk melakukan riset kayak doa-doa, sakramen suci, apa yang membuat orang itu yang kerasukan itu susah untuk melepaskan iblisnya itu, trauma masa lalunya, dan dinamika dengan keluarganya seperti apa, dan kehidupan sosialnya seperti itu. Itu yang aku riset selama aku mengerjakan Kuasa Gelap 2 bersama teman-teman di sini. Oke. Aku penasaran sih, sama proses riset, terus kamu berarti cari tahu tentang Kuasa Gelap itu sendiri gitu kan. Nah, kamu sempet kayak ngerasa takut atau sempet kayak kebawa mimpi gitu nggak? Ada momen itu nggak? Sebenarnya enggak sih. Aku nggak sampai seinfo itu ya. Memang pikiran ada, tapi aku nggak sampai ke bawah mimpi, karena yang dibawa tidur itu ya pengalaman aku menulis horor ini, karena memang excitementnya gitu, bisa akhirnya terlibat dalam project sebesar ini. Aku rasa lebih gede daripada rasa takutnya menulis film horor. Bener. Aku yang tidak ikut project itu juga, aku excited melihat kalian semua kerja bareng terus untuk riset juga segala macam. Jadi good job banget Gil. Nah, ada satu hal nggak ya mungkin yang selain Kuasa Gelap gitu ya, yang paling berkesan selama kamu magang di sini? Selama magang ini yang paling berkesan itu pitching day. Oh gitu, coba ceritain gimana? Karena aku belum pernah pitching, apalagi pitching ke produser ya, itu kan big deal banget. Karena biasanya itu kita presentasi
apalagi aku angkatan COVID, kita presentasinya di depan monitor. Benar. Dan presentasi tugas kuliah gitu. Tapi kali ini it's a big deal, produser. Jadi kayak aku awal-awal rasanya takut gitu, gimana kita bisa menyampaikan ide cerita ke depan produser dan membuat mereka tertarik. Dan di situ kita diajarkan kayak bagaimana kita bukan cuman nge-pitch ide cerita kita doang, tapi juga bagaimana cara kita memarket film itu. Karena cerita itu bisa bagus, orang bisa suka dengan ide cerita kita, tapi belum tentu itu bikin profit gitu. Jadi di PH itu kita bukan cuman film bagus, tapi juga apakah itu bisa dimarket ke masyarakat lebih luas gitu. Kan percuma kalau cerita bagus tapi nggak ada yang nonton kan. Benar, setuju. Jadi kita diajarkan untuk melakukan presentasi itu dalam waktu terbatas, ya 5 menit. Dan aku nggak nyangka aku bisa melewati itu sih. Jadi latihan. Nah, akhirnya bisa, meskipun ya tidak keterima, tapi pengalamannya. Oke. Ya benar-benar pengalamannya itu yang penting banget sebenarnya, Gil. Iya, betul. Jadi kan kamu sudah lulus nih dari Petra, terus sekarang juga lagi magang. Kira-kira kamu ngerasa nggak ada perubahan dalam segi skill gitu ketika menulis skrip? Iya, karena dulunya aku orangnya kayak merasa kayak aku bisa nulis cerita apa aja, tapi aku nggak mikir dari sisi marketing. Itu mungkin untuk segi screenwriting-nya ya. Tapi untuk kayak cara aku teknisnya gitu, aku belajar kayak emang nggak semua hal itu harus dimasukkan ke dalam skrip, karena satu halaman itu kan penting. Jadi kita itu hanya fokus ke dalam story writing-nya aja. Jangan kita terlalu fokus ke hal-hal teknis seperti transisi lah, editing yang itu yang seharusnya itu kewajiban departemen lain gitu. Jadi aku belajar kayak kita itu sebagai screenwriter itu hanya fokus kepada storytellingnya saja dan fokus kepada struktur yang ada, dan kita menghindarkan kayak ada plot hole, dan kita fokus ke dinamika karakter. Dan di situ sih aku belajar. Oke. Kamu ini kan sebenarnya menurutku ya, kamu anak yang sebenarnya punya rasa penasaran tinggi ya, Gil ya. Kamu into sama film, terus juga kamu into sama musikal, terus juga animasi. Nah, medium mana ya sih yang bikin kamu paling excited gitu? Susah dijawab sih. Sebenarnya kalau dibilang siapa duluan, animasi duluan. Animasi yang dari dulu itu yang membuat aku itu merasa kayak senang, dan memang dari masa kecil aku itu dipenuhi oleh animasi-animasi yang beragam lah, dari Disney lah, Cartoon Network, Nickelodeon. Aku rasa kayak aku tetap cita-citaku itu bisa menjadi showrunner untuk series animasi aku sendiri atau film lah. Tapi kalau dibilang film dan musical juga itu juga membuat aku senang, karena aku kebetulan skillnya juga bukan terbatas dengan menulis saja, tapi aku kan suka bernyanyi, aku juga riwayat ngedance juga. Makanya aku juga ngerasa kayak aku nggak usah ngebatasin diri aku cuman untuk bikin naskah, kenapa nggak kayak musical juga gitu. Berarti kan memang karena kamu multi talented nih ya, Gil. Maksudnya kamu jadi mencoba untuk eksplor banyak hal yang lain kan. Betul. Ngapain cuman coba satu hal gitu, selama medianya kamu suka, kamu enjoy juga ngerjainnya, sebenarnya juga nggak masalah. Betul, gitu kan. Betul. Nah mungkin ini terakhir ya, aku mau minta tolong kamu untuk melengkapin kalimat. Jadi sebelum S2 ini aku nggak nyangka bisa bla 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 gitu. Oke. Silahkan. Jadi sebelum S2 ini aku nggak nyangka aku bisa menulis naskah dengan struktur yang sesuai dengan standar industri. Aku nggak nyangka aku bisa menulis karakter yang penuh warna dan bukan cuman orang-orang yang ada di kertas, jadi ada depth-nya. Dan aku juga nggak nyangka aku bisa bertemu dengan orang-orang dari industri dan yang bisa memberikan aku insight mengenai industri perfilman, dan sangat useful. Oke, yang terakhir nih Gil, kamu boleh sampaikan ke teman-teman yang nanti mungkin akan nonton kita gitu, kalau misalkan mereka tuh berada di jalur yang seperti kamu ya gitu, yang beda banget nih, gimana caranya men-encourage mereka untuk tetap coba ikut nih ke program kita, misalkan scriptwriting, copywriting gitu. Oke, jadi mungkin kita semua itu punya jalan masing-masing ya.
Karena kita itu hidup jalan nggak sesuai kemauan kita atau keinginan kita. Dan aku sendiri pun nggak bakal expect kalau aku bakal masuk S2 scriptwriting, copywriting dari hubungan internasional gitu. Tapi aku yakin juga di Indonesia ini juga banyak orang yang seperti itu, S1-nya sama pekerjaannya atau S2-nya tiba-tiba belok gitu. Dan aku rasa itu bukan sesuatu yang hal disesali gitu. Jadi apakah itu berarti sia-sia kita belajar S1 yang berbeda? Aku rasa enggak. Karena aku rasa itu masa muda kita itu harus dipenuhi dengan kita harus terus belajar, kita harus banyak ilmu lah. Dan aku rasa itu opportunity baik, dan siapa tahu kita bisa pakai ilmu S1 kita di pekerjaan kita nanti atau S2-nya. Aku rasa apapun ilmu itu kita harus tetap pelajari. Jadi jangan terlalu memberatkan diri kalau misalnya S1 dan S2 kita tidak simetris. Dan aku rasa tetap kejarlah mimpi, meskipun orang lain mungkin ada membilang ke kalian mimpi itu mustahil gitu. Tapi aku yakin pasti kalian bisa mencapai mimpi itu. Mantap sekali, Gil. Nah, teman-teman semua, sekian bincang-bincang kita sama Gilbert. Sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih. Kasih.